Halo guys, selamat datang di podcast Gila, Gita dan Aula. Jadi di sini kita tuh mau bahas apa sih, Git? Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Oh, itu. Pernah denger deh kayaknya aku. Tapi apa sih pengertian larutan elektrolit? Nah, jadi pengertian dari larutan elektrolit itu adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Oh, gitu. Iya. Biasanya juga larutan elektrolit ini disebut sebagai konduktor. Oh, konduktor yang bisa mengantarkan listrik. Iya. Ada nggak ya teori yang menjelaskan tentang larutan elektrolit ini? Ada. Itu kan menurut dari Arrhenius, itu tuh dia bilang kalau larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena terdapat banyak ion yang dihasilkan pada saat proses ionisasi. Oh, jadi dalam larutan itu kenapa dia bisa menghasilkan listrik karena ada banyak ion ya? Iya. Oh, gitu. Jadi ion itu nanti itu kan dia bergerak bebas. Nah, itu yang menghasilkan dia agar bisa menjadi sebuah listrik. Ya, maksudnya mengalirkan sebuah arus listrik. Oke, gitu. Terus apa sih yang mempengaruhi arus itu tuh ada atau enggak? Gitu. Nah, jadi yang dari artikel saya baca, itu tuh ada atau enggaknya suatu arus listrik itu dikarenakan ionnya. Nah, semisal dia banyak ionnya, dia tuh akan menghantarkan arus listrik secara kuat. Tuh. Tapi kalau ionnya dikit, itu bisa aja lemah gitu loh. Oh, jadi kayak redup. Lampunya nggak terang. Kalau lampunya terang berarti ionnya kuat, banyak. Ya. Oh, gitu. Oke. Terus ada nggak sih jenis-jenis dari larutan elektrolit ini? Itu kalau jenis-jenis larutan elektrolit dibagi menjadi dua nih guys. Jadi yang pertama itu ada larutan elektrolit kuat. Nah, kalau larutan elektrolit kuat tuh kayak ciri-cirinya dari yang udah kita praktekin kemarin, lampunya tuh menyala dengan terang guys. Oh, itu kalau terang tuh berarti itu kuat. Oh, termasuk jenis elektrolit yang kuat. Terus ini ingat nggak sih pas waktu kita praktek itu di bagian beberapa larutan itu ada yang buih-buihnya banyak. Itu juga termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Oh, gitu. Terus biasanya sih kalau untuk elektrolit kuat itu larutannya terdiri dari asam kuat, basa kuat, garam. Tapi garam tuh nggak termasuk garam merkuri. Oh, garam yang biasa kita pakai itu ya. Oke. Terus yang kedua tadi katanya ada dua. Kalau yang kedua itu ada elektrolit lemah. Lemah. Jadi dia tuh kebalikannya aja gitu guys. Oh, kebalikan. Kalau di elektrolit kuat dia menyala dengan terang, kalau di elektrolit lemah tuh dia karena nggak cukup gitu ya, maksudnya nggak terlalu arusnya nggak kuat. Nggak terlalu kuat, jadi lampunya redup. Terus juga jadinya nggak berbuih. Sekalipun berbuih cuma sedikit kan. Tuh. Contohnya apa? Contohnya kayak ini nggak sih kemarin larutan gula ya? Oh iya, gula hidup, ya kan? Gula gitu. Terus juga biasanya kalau elektrolit lemah ini sih dia tuh terdirinya dari larutan basa lemah sama larutan asam lemah. Pokoknya dia lemah. Iya, jadi dia nggak mampu menghasilkan cahaya atau energi listrik. Gitu guys. A few moments later. Nah, jadi kita tuh mau ngelanjutin pembahasan yang sebelumnya loh. Iya guys. Nah, yang tadi kalau misalnya tadi itu kita tentang larutan elektrolit, sekarang kita akan bahas materi tentang larutan non elektrolit. Nah guys, jadi sekarang tuh kami lagi gantian. Kalau tadi kan Kak Aula yang nanya, aku yang ngejawab. Kalau sekarang aku yang nanya, Kak Aula yang ngejawab. Nah, kita tuh kan sekarang udah masuk ke pembahasan tentang materi larutan non elektrolit. Kalau boleh tahu apa tuh Kak pengertiannya? Nah, kalau yang tadi larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, kalau non elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kalau misalnya yang kita praktekkan kemarin itu dia yang larutannya itu
nggak menghasilkan gelembung, sama lampunya nggak menyala pas kita satuin ke dalam larutan itu. Nah, itu berarti termasuk larutan non elektrolit. Ciri-cirinya apa tuh Kak, kalau boleh tahu dari larutan non elektrolit? Ciri-cirinya tuh yang pertama, pada larutan non elektrolit senyawa dalam air tidak mengalami proses ionisasi. Jadi dia tuh nggak, saat kita masukkan paku, dia nggak ada ionnya, nggak ada gelembung, nggak ada ionnya. Berarti datar gitu aja. Terus yang kedua, larutan non elektrolit ini tidak dapat terionisasi dalam air. Dia dalam air biasa tuh nggak bisa, karena kan nggak ada campurannya kan, gitu. Terus yang ketiga ini, larutan non elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik molekular yang larut. Terus yang keempat itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kita lanjutin nih Kak pembahasan kita. Tadi itu kan ciri-ciri udah disebutin, pengertiannya juga udah. Sekarang tuh tinggal contohnya. Apa sih contohnya dari larutan non elektrolit gitu? Nah, contoh dari larutan non elektrolit itu pertama ada sukrosa, glukosa, urea, larutan etanol, dan vitamin C. Ternyata vitamin C itu termasuk contoh larutan non elektrolit. Berarti kalau misalnya kita masukin ke air, dia nggak bisa ngidupin lampu, guys. Kayak minuman vitamin C gitu lah. Yang tablet itu. Itu dia nggak akan hidup lampunya. Nah, setauku juga ada nggak sih Kak itu tentang jenis-jenis ikatan dalam larutan elektrolit dan non elektrolit? Ada. Boleh sebutin nggak tuh ada apa aja? Boleh. Jadi jenis ikatan senyawa yang ada dalam larutan elektrolit dan non elektrolit itu, yang pertama ada senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang memiliki ion. Dia itu meliputi basa dan garam. Contohnya NaCl gitu. Kemudian yang kedua ada senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen ini terdiri dari molekul-molekul yang memiliki sifat netral dan tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi kalau misalnya di larutan elektrolit tadi banyak ion, kalau di larutan non elektrolit yang banyaknya kovalen gitu. Gitu tuh teman-teman. Oke guys, jadi sekian pembahasan materi dari kami berdua melalui podcast bincang-bincang ini. Singkat ya, semoga walaupun singkat bisa bermanfaat. Amin. Jadi guys, kesimpulannya kalau diambil dari garis besarnya sih, kalau larutan elektrolit itu dia bisa menghantarkan arus listrik. Kalau non elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke guys, sekian podcast Gila pada hari ini. Bye bye. Saya Gita dan saya Aula. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.